Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 9. Demikian firman tertulis. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa menyangkali bahwa tampilan bunga dari sebuah tanaman sangatlah unik dan memesona. Kita sering mengabadikan dan membagikannya sebagai karya yang indah. Namun, saking kita terpesona dengan bunganya, kita terkadang hanya terfokus kepada apa yang di depan mata dan mengabaikan berbagai jenis tahapan yang dilaluinya hingga ia terbentuk menjadi wujud yang mengagumkan. Kita abai menyadari bahwa sebelum kehadiran sebatang bunga yang mekar, ada siklus hidup menyakitkan yang harus dilewati. Harusnya semua tahapan itu turut membuat kita terkagum dan menjadi satu rangkaian fokus perhatian. Saudara, sebagaimana kita tahu, tumbuhan mengalami proses di mana ia harus mati untuk hidup, harus berpisah untuk bertemu, harus membuang untuk mendapatkan, dan harus meninggalkan untuk bisa kembali. Sebelum musim dingin tiba, tumbuhan harus melepaskan daun-daun yang disukai tanpa bersisa. Dan setelah pergantian begitu lama, kelopak-kelopak bunga akan mekar sungguh memesona. Namun, ia juga harus rela bahwa dalam sekejap kelopak-kelopak itu diterbangkan angin yang bertiup. Saudara, inilah kira-kira alasan Tuhan Yesus melarang muridnya yang ikut bersamanya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung. Peristiwa itu adalah peristiwa yang disebut dengan transfigurasi, di mana Yesus dimuliakan. Di atas gunung itu Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih berkilauan, didampingi oleh Musa dan Elia, dua tokoh terkenal dalam Perjanjian Lama. Begitu putih dan berkilaunya baju Yesus, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup memutihkan pakaiannya seperti yang terlihat bagi mereka. Tak pelak, mereka yang melihatnya akan merasakan kedahsyatan kemuliaan Allah. Inilah Mesias dalam kemuliaannya. Tak dapat disangkali, saat itu penampakan Yesus benar-benar memesona bak bunga mekar dengan kelopak-kelopaknya yang sedang merekah. Saking takjubnya, Petrus yang mewakili dua temannya mengusulkan agar ia diperbolehkan mendirikan tenda untuk 3 sosok mulia di depan mata mereka, yaitu didampingi Musa dan Elia. Saudara, meski berada dalam puncak kemuliaan, Yesus tidak menghendaki murid-murid terdekatnya untuk kagum untuk hal yang hanya sepenggal dari yang dia miliki. Kemuliaan Tuhan Yesus dipenuhi dengan rangkaian dan tahapan yang panjang penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus tidak mau murid terjebak pada kemuliaan yang tidak utuh. Yesus mau murid-muridnya, bahkan seluruh pengikut mereka, tertuju kepada Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan akan datang kedua kali dengan penuh kemuliaan. Yesus tidak dapat terus tinggal dalam kemuliaannya yang mereka saksikan saat itu. Namun mereka harus tahu bahwa ia harus turun dari gunung itu untuk kemudian naik ke gunung yang lain, yakni Golgota, yang disebut dengan Bukit Tengkorak. Itulah alasan utama mengapa Yesus tidak menyetujui permintaan mereka yang hendak mendirikan kemah dan mengabadikan momen itu. Saudara yang terkasih, bagaimanakah pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Kita hanya sering terjebak untuk menyambut Yesus yang cenderung membawa kemuliaan versi pikiran kita. Kita lebih mudah menerima dan mengakuinya sebagai Yesus yang mampu membebaskan kita dari masalah penuh dengan kemenangan, Yesus yang memberikan banyak rezeki, dan berbagai lagi Yesus yang lain yang ada di dalam pikiran kita.
Namun kita sering mengabaikan untuk melihat Tuhan Yesus yang bersedia menderita bahkan dihina untuk menyelamatkan manusia. Kita sering menerima Yesus dalam pengenalan yang tidak utuh. Itulah yang membuat kita menolaknya ketika hidup yang kita jalani tidak seperti yang kita ketahui. Karena kita hanya terfokus untuk melihat sisi kemuliaan dan melupakan sisi pengorbanan serta solidaritasnya bagi kehidupan. Saudara yang terkasih, saat ini kita diingatkan kembali. Mari melihat dan menerima Yesus bukan hanya dari sisi saat kita disenangkan, tetapi menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan saat kita dipanggil untuk hidup penuh dengan tantangan, rintangan demi mewujudkan kehidupan yang bersolidaritas kepada semua makhluk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah Engkau beritakan bagi kami dan telah menyapa kami pada pagi hari ini. Ingatkan kami kembali bahwa rangkaian kehidupan Yesus bukan hanya kemenangan, tetapi harus melalui titik penderitaan, di mana kami harus melihat bagaimana Engkau berkorban untuk membela dan menyelamatkan kehidupan. Ajar kami untuk bisa melewati setiap tahap dalam hidup kami yang penuh dengan penderitaan dan tetap mengakui Engkau sebagai Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kami dan bersedia melewati segala tantangan hidup kami, bersedia memberikan pengorbanan untuk menghasilkan hal-hal yang baik bagi kehidupan. Ini doa kami pada pagi hari ini. Ajar kami untuk terus melangkah sesuai dengan jalan kehidupan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.